min 1 per pi p yaitu A1, P1, A2 bebas hingga AX PM, di mana P sama dengan P1 hingga PM. Kemudian dia melalui semua nilai permutasi dari 1 hingga M, dan B adalah nilai dari inverse B untuk matriks M dari 1 yaitu vektor kolom. Dan matriks M dari 1 itu akan berbentuk seperti ini, yaitu vektor vektor kolom dan sebelumnya kita dapat digunakan yaitu A sama dengan dari A1 hingga AN, dan juga kita bisa menuliskannya dalam bentuk lain yaitu A sama dengan A1 hingga AN, kemudian ditranspozkan sehingga terbentuk vektor kolom A. Nah, juga tadi kita jelaskan lagi dalam bentuk lain yaitu I sama dengan A1 hingga N, kemudian delta IG dengan delta IG sama dengan 1 untuk I sama dengan G dan 0 untuk I tidak sama dengan G. Di mana adalah identitas itu delta satu vektor satuan dari akhirnya AX sama dengan Y jika dan jika Y1 sama dengan sigma Y sama dengan 1 hingga N yaitu AIG XY. Nah, yang kedua yaitu norma-norma kompatibel dalam sistem ini yaitu misalkan mengatakan adalah matriks norma yaitu suatu matriks norma dalam bilangan real pangkat n pangkat 2 atau bilangan kompleks pangkat n pangkat 2, dan A sebuah vektor norma di R bilangan real pangkat n atau bilangan kompleks pangkat n. Di sini kami hanya mempertimbangkan norma-norma yang kompatibel saja yaitu norma-norma yang mendapat ketidaksamaan, yang dimana yaitu jika matriks A dan AB kalian A kali B kurang dari sama dengan A dikali matriks B, kemudian AX yaitu kurang dari sama dengan matriks A dikali vektor X. Untuk terpenuhi contoh misalkan ada matriks A sama dengan sigma IG, di mana kemudian yaitu AIG X kemudian maksimal dari X. Kami menunjukkan bahwa norma-norma ini kompatibel, pertama untuk C sama dengan matriks A dikali matriks B. Dia mengakibatkan yaitu K kurang dari sama dengan sigma IG dan sigma K sama A jika DKG kurang dari sama dengan sigma IG KL, mana A jika DIG sama dengan matriks A dikali matriks B. Yang berarti yang kedua ini dan kedua YAX itu Y1 kurang dari sama dengan sigma G AIG XG kurang dari sama dengan vektor X, sigma G AIG kurang dari sama dengan matriks A dikali vektor X. Nah, selanjutnya yaitu mengenai matriks matriks AP dengan AIGT dengan pemakaian yang bergantung pada T. Nah, tadi yang sudah dilakukan di pembahasan 10 kita akan mengajukan vektor berdasarkan bentuknya yaitu A aksen P sama dengan A aksen IGT kali integral dengan pada seolah A hingga B yaitu integral AT DT sama dengan integral dari pada seolah A hingga B AIGT DT. Jika AT kontinu maka berdasarkan lemah dari 10 pada nomor 8 itu dikatakan bahwa mutlak dari integral A hingga B AT DT kurang dari sama dengan integral A B hingga B yaitu AT DT. Kita dapat untuk A sebagai vektor dengan komponen N. Kemudian pada lemma yang pertama ini ada lemma juga fungsi AT BT XT dapat terdifferensiasi di titik T0, maka masing-masing fungsi berikut dapat terdifferensiasi dan kemudian yang sesuai berlaku yaitu seperti dilihat di atas yaitu AB aksen sama dengan A aksen B plus AB aksen, dan juga AN aksen sama dengan A aksen X plus A X aksen, di mana determinan A aksen sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N, kemudian determinan dari A1 plus 1 kemudian A1 plus 1 hingga ke AN. Intinya yaitu dua rumus pertama mengikuti langsung dari definisi umum. Rumus 5 untuk perubahan dan determinan mengikuti representasi 1 dan aturan pertanyaan diferensial. Yang kelima yaitu sistem persamaan diferensial linear N. Kami mempertimbangkan sistem persamaan diferensial dengan berikut yaitu
plus A, MN, T, BN plus BN, T. Atau kita dapat dengan notasi matematik yaitu G aksen sama dengan matris A, T, G plus BT, di mana AT sama dengan AT, BT sama dengan bisa T, kemudian BN, T, kemudian itu matris A. Maka penerapan umum dalam semuanya untuk menyatakan pada teori independen dengan T dan dengan Z pada kombinasi fisika, pada independen waktu perhatikan dia selalu berkata biasa fungsi yang muncul dapat bernilai nyata atau bernilai kompleks. Yang kadang ada teorema diferensial hubungan dan estimasi, di mana di sini dijelaskan bahwa misalkan fungsi bernilai real atau kompleks A, B, B, T konvensional interval sembarang fungsi, dan misalkan tahu elemen dari Y, maka permasalahan dari awal yaitu Y pangkat T sama dengan A diri Y plus BT, mana Y tahu sama dengan A. Memiliki tempat satu solusi inti untuk N elemen dari N yang ambil pangkat N atau dengan kompleks pangkat N. Menurut solusinya semua ada di Y. Jika Y aksen adalah subinterval dari Y, maka kemudian tahu elemen dari Y aksen dan AT kurang dari sama dengan L dan BT kurang dari sama dengan data di Y aksen, kemudian utak dari data kurang dari sama dengan garet, maka BT memenuhi. Dan B itu akibatnya BT kurang dari sama dengan garet eksponensial pada L T min L T min tau plus delta per L eksponensial pada L T min tau min 1 di Y aksen solusi YT tergantung terus menerus pada AT dan juga BT serta juga eta pada setiap interval digabungkan di aksen subset dari Y setiap epsilon lebih dari 0 dapat beta juga lebih dari 0, sehingga jika terdapat ketidaksamaan maka ada rumus itu BT min AT kurang dari beta, kemudian BT min CT kurang dari beta di aksen, dan eta min zeta kurang dari beta. Itu membentuk keterangan ke-11 terpenuhi. Dan jika ZT adalah solusi dari masalah primitif awal, maka Z aksen sama dengan BTZ plus BT. Z tahu sama dengan zeta. Sehingga jika B, C adalah kontinum, maka ketidaksamanya akan berbentuk ZT min YC kurang dari epsilon di aksen umum akan terpenuhi. Misalkan di aksen subsegi adalah interval bergantung, dan misalkan pasangan 9 dan 13 tadi berlaku, diasumsikan beta kurang dari sama dengan 1 akan mendapat konstanta K, sehingga BT kurang dari sama dengan K, YT kurang dari sama dengan K, dan juga zeta kurang dari sama dengan K. Dan dengan demikian setiap solusi ZT dari 12 memenuhi 10 dengan Y sama gamma sama dengan L sama dengan delta sama dengan K, dan karenanya ZT kurang dari sama dengan K di aksen. Sekarang kita menambah teorema ke-12 dari minimal tadi pada dua solusi YT dan ZT dari pasangan 8 dan 12, dan pada F T, Y sama dengan AY plus B. Ini adalah Z aksen kurang dari FTZ sama dengan matriks B dikurangi matriks A, ZT C minus B kurang dari sama dengan matriks D kurang matriks A, Z plus C minus D kurang dari sama dengan beta kali 1 plus T1. Oleh karena itu, oleh 12 T6 berlaku dengan gamma sama dengan beta, delta sama dengan beta dikali 1 plus T1. Jika beta kurang dari sama dengan 0 dipilih kecil, maka persamaan 13 akan mengikuti. Nah, ini yang ketujuh mengenai sistem kompleks berdasarkan data. Misalkan Z aksen sama dengan BT dan plus BT menjadi sistem kompleks dari R sama diferensial, di mana Z sama dengan X plus IB, Y sama dengan C plus ID, D plus sama dengan BT sama dengan KD plus ID plus T dengan sama dengan
T sama dengan I sama dengan akar min 1. Dan sedangkan pasangan 14 menjadi bagian kata dari linear diperoleh pasangan persamaan diferensial yaitu X aksen sama dengan CTX min DTG plus DT kemudian juga aksen sama dengan CTX plus DTG plus DT sehingga sistem persamaan real 2N dapat ditulis dalam bentuk U aksen sama dengan ATU plus AT di mana U sama dengan XG dan A sama dengan XG adalah vektor kolom dan 2N dan akan membentuk sebuah matriks yaitu A sama dengan matriks G D D G adalah matriksnya pertemuan 2N kali 2N. Oleh karena itu setiap sistem kompleks berkode N setara dengan ternyata berkode 2N dalam bentuk khusus pada persamaan 15, 16. Selanjutnya mengenai sistem linear homogen akan dilakukan oleh sistem linear homogen. Sistem persamaan diferensial linear di aksen sama dengan AD Y plus BT disebut homogen jika BT sama dengan 0. Jika tidak, maka disebut tidak homogen. Dalam bagian ini, istilah solusi mengacu pada solusi sistem homogen, yaitu Y aksen sama dengan AD Y. Di mana AD berpindah pada di tempat sebarang Y. Berdasarkan teorema 14, 5, 6 terdapat tempat satu solusi yaitu Y sama dengan Y, D, tau untuk setiap tau elemen Y, elemen bilangan real pangkat N atau bilangan kompleks pangkat N dan solusi ini ada di Y. Teorema jika AD bernilai real atau bernilai kompleks dan kontinu di Y, maka itu nama solusinya sebagai kompleks solusi Y dari persamaan hubungan 1 membentuk kuantitas nyata atau kompleks berdistribusi. Untuk tau elemen Y tetap pesertaannya N tau Y T tau N mendefinisikan kesemuanya pemetaan direktif atau linear antara bilangan real pangkat N atau bilangan kompleks pangkat N dan ruang solusi. Teorema ini merupakan konsekuensi sederhana dari prinsip superposisi yang menyatakan bahwa setiap kombinasi linear Y sama dengan Y1 sampai dengan JK. Lagi-lagi merupakan solusi. Oleh karena itu Y, T, tau, delta, N plus delta aksen delta aksen sama dengan delta Y, D, tau, delta plus delta aksen Y, D, tau, delta aksen. Yang kedua, proporsi. Jika Y adalah solusi dan Y itu sama dengan 0 untuk beberapa depo elemen Y, maka Y sama dengan 0 Y. Himpunan lengkap solusi Y1 sampai dengan YK disebut bergantungan linear jika terdapat totalitas Y1 sama dengan JK dengan matriks Y1 sama dengan sampai dengan YK lebih besar 0 sehingga Y1 sampai dengan JK YK sama dengan 0. Karena ada prinsip superposisi persamaan ini berlaku identik jika berlaku pada satu titik J. Ketika kita ingat bahwa K vektor A sampai dengan A vektor B elemen bilangan real pangkat N bebas linear di bilangan real pangkat N. Jika dan jika vektor tersebut bebas linear ketika dianggap sebagai vektor di bilangan kompleks pangkat N. Untuk K lebih besar dari sembarang K solusinya 1 sampai dengan YK bergantungan linear. Terdapat N solusi bebas linear Y1 sampai dengan YN setiap himpunan N solusi bebas linear yaitu Y sama dengan Y1 sampai dengan JN YN. Suatu sistem yang terdiri dari N solusi Y1 sampai dengan YN dapat dirangkai menjadi matriks solusi. Itu YD sama dengan Y1 sampai
fundamental dengan X diperoleh dari nilai awal masalah, yaitu X aksen sama dengan ATX, di mana X tahu sama dengan 1, Y sama dengan XD, Y tahu. Yang ketiga ada worksheet. Jika Y sama dengan Y1 sampai dengan YN merupakan solusi dari 3, maka determinan pipa dan D sama dengan determinan Y disebut determinan worksheet atau orang yang salah JD. Teorema, jika ada worksheet D, maka orang yang salah pipa dan D sama dengan determinan D dari solusi 3 memenuhi persamaan diferensial. Pipa dan aksen sama dengan DR AD pipa dan inti, di mana DR AD sama dengan A11D plus A12D sampai dengan AND adalah 3A. Oleh karena itu, pipa dan D sama dengan pipa dan X integral batas bawah min batas bawah tau batas atas D DR AS DS. Secara khusus, orang yang salah dari solusi D dari 4 diberikan determinan D sama dengan integral tau batas bawah tau batas atas D DR AS DS. Yang keempat, metode pengurangan ketertiban berkala. Jika AD adalah solusi atau diketahui dari persamaan diferensial 1, kemudian untuk solusi yang tersisa dilakukan pendekatan, yaitu BZ sama dengan pipa yang D XD plus ZD dengan Z dari 0 sampai dengan Z2 sampai dengan N. Fungsi ini merupakan solusi 1, 4. Jika Y aksen sama dengan pipa dan aksen X plus pipa dan X aksen plus Z aksen sama dengan pipa dan AD plus Z. Jika Z aksen sama dengan AZ dikurang pipa dan aksen X. Persamaan untuk komponen pertama adalah sigma batas bawah J sampai dengan Y sama dengan 2 batas atas N AI J ZJ sama dengan pipa dan aksen X1. Dan untuk komponen berikut 2 I lebih besar sama dengan 2 I lebih kurang sama dengan N adalah Z aksen I sama dengan sigma batas bawah J sampai sama dengan 2 batas atas N AI J JZ dikurang pipa dan aksen X1. Jadi, komponen Z diperoleh persamaan diferensial, yaitu Z aksen I sama dengan sigma dengan batas bawah J sama dengan 2 batas atas N, di mana A1J dikurang XI per X1 AIJ JZ, di mana I sama dengan 2 sampai dengan N, yaitu sistem linear homogen dengan N1 persamaan. Di sini diasumsikan tanpa kehilangan keumumannya bahwa X1 D tidak sama dengan 0 atau sebagai pengganti komponen pertama, komponen lain dapat dipilih. Jika Z2 sampai dengan Zn merupakan solusi sistem ini, maka dari bagian ke-10 yang tadi pipa dan Z sama dengan integral 1 per X di mana sigma di mana batas bawah J sama dengan 2 dan batas atas N AIJ ZJ DT. Untuk membuktikan independensi linear dari N solusi tersebut, kita misalkan Y1 YI sama dengan pipa dan IX plus ZI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N-1, dan dipertimbangkan persamaannya PE delta X ditambah delta 1 sampai delta 1 Y1 sampai dengan delta N-1 YN-1 sama dengan 2. Karena komponen pertama dari setiap Z1 hingga, maka komponen pertama persamaan ini dibagi dengan X1
itu teorema atau kasus nyata. Kita baca sama dengan mu ditambah i dengan v tidak sama dengan 0. Apakah nilai eigen yang kompleks dari matriks nyata A dan C sama dengan A plus B adalah satu eigen yang sesuai? Maka solusi kompleks D sama dengan C maka lambda T menghasilkan dua posisi nyata, yaitu posisi yang pertama T sama dengan R, E, D sama dengan E pangkat mu T dengan A cos T kurang B sin A T. Kedua, I Z sama dengan I N Y dengan E pangkat mu T untuk A alpha sin T dikurangi B cos T. Misalkan ada dua P perbedaan dari eigen mengambil yaitu lambda sama dengan lambda V untuk lambda V tambah 1 sama dengan lambda 1 sama dengan lambda 2P sama dengan lambda P. Nanti perbedaannya adalah untuk lambda I sama dengan I sama dengan 2P plus 1 sampai dengan 2P plus I. Karena 2P berbeda, yang mengambil 1 mengambil sisi 2P nya P
Kedua, contoh fungsi eksponensial seri. E pangkat B sama dengan I plus B plus B kuadrat per 2 faktorial plus B kuadrat per 3 faktorial plus seterusnya. Konvergen mutlak untuk semua B. I T sama dengan E pangkat AT dengan X0 sama dengan I. Secara formal, hasil ini sepenuhnya sesuai dengan kasus satu dimensi. Begitu penyelesaian X aksen sama dengan AX, X0 sama dengan 1 adalah XT sama dengan E pangkat AT. Selain itu, kami mencatat bahwa seseorang memperoleh deret XT dengan menuliskan bersama permasalahan nilai awal XT sebagai matriks persamaan integral. XT sama dengan I plus integral batas atas T batas bawah 0 AX dikali S ds dan menerapkan metode pendekatan berturut-turut. X0 sama dengan E sama dengan I, X K plus 1 sama dengan I plus integral batas atas T batas bawah 0 AX KX dx dalam kurung K sama dengan 0,1,1 dan seterusnya. Perhitungan sederhana menunjukkan hal itu. X K T sama dengan I plus dapat plus sampai dengan plus 1 per K faktorial A pangkat K T pangkat K yang merupakan jumlah parsial G K dari deret tersebut E pangkat AT. Yang ketiga, lemma E pangkat B plus C sama dengan E pangkat B dikali E pangkat C jika BC sama dengan CB. E pangkat C min 1 dikali BC sama dengan C pangkat min 1 dikali E pangkat B C jika DC tidak sama dengan 0. E pangkat diagram lambda 1 sampai dengan lambda n sama dengan diagram E lambda 1 lambda sampai dengan E pangkat lambda e, di mana D sama dengan diagram mu 1 sampai dengan mu n, maksudnya D I sama dengan mu i dan D I Z sama dengan
Kami mempertimbangkan sistem dengan periodic W kontinu atau nyata dan huruf nyata atau kompleks matriks koefisien. Y aksen sama dengan A D Y dengan A D plus B sama dengan A D. Berikut ini istilah penyelesaian akan selalu mengacu pada penyelesaian pengangkat. Setiap solusi ada di bilangan real. Yang artinya
Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Kamaludin. Di materi 19 kesamaan diferensial linier ODN. Di sini A kesamaan diferensial linier ODN. LU sama dengan plus UL plus alpha n minus 1 T U pangkat n minus 1 plus sampai alpha 0 T U sama dengan BP. Setara dengan Y aksen 1 sama dengan 2. Y aksen 1 sampai dengan Y aksen yang 1 sama dengan Y2 sampai dengan YN, maka dia akan tulis Y aksen N plus minus alpha 0 Y1 plus sampai A alpha N minus 1 YN plus BP. Di sini satu teorema eksistensi dan menunjukkan jika bernilai nyata atau kompleks koefisien alpha I K BT sama dengan I sama dengan 1 sampai N A alpha N. Definisi 1 kontinu dalam interval Z, dan jika PEZ maka masalah nilai awal. LU definisi sigma I sama dengan sampai N alpha I P U pangkat I P sama dengan BP U pangkat V P sama dengan eta V aksen dalam kurung V sama dengan 0 1 sampai N kurang 1 memiliki satu solusinya ada di semua Z dan tergantung terus menerus on eta V aksen dan on alpha I T BP di setiap subparameter kompak Z. Dua kesamaan diferensial homogen LU sama dengan 0 jika koefisien A I P nyata dan kurva atau kompleks, maka solusi nyata kompleks dari kesamaan diferensial homogen membentuk ruang vektor n dimensi di atas. Bidang bilangan di kompleks setiap vektor dan kurung eta 0 eta 1 sampai eta n minus 1 elemen bilangan grid N atau anggota dalam kompleks N dikaitkan dengan solusi yang menggambarkan kondisi awal di bagian 3, dan tanda ini sekali lagi merupakan prisma isomor linear lihat di bagian 15.1. Dengan demikian ada N solusi independen linear. Di sini U1 T sampai UNT di bagian 4, dan mereka memiliki sistem fundamental. Setiap solusi adalah kombinasi linear dari CUI dan dalam versi dari 1 ke 2. Solusi UT dari 1 dikaitkan dengan vektor YT sama dengan UT U aksen T sampai U pangkat yang kurang 1 T pangkat tahu yang merupakan solusi dari yang sesuai sistem yang kedua. Dengan demikian Faustian dan solusi N bagian keempat adalah determinan. Di sini U1 sampai UN seterusnya di situ U1 pangkat N1 sampai UN pangkat N-1 dengan bagian 15.6 15.7 Wisconsin memenuhi kesamaan V aksen sama dengan minus alpha N minus 1 B, maka dia akan terbentuk VT sama dengan V tahu N minus integral atas T bawah tahu alpha N minus 1 SDF. Di bagian ketiga metode reduksi D-Alger. Metode reduksi di bagian 15 berlaku untuk setiap sistem linear homogen. Namun jika diterapkan secara langsung untuk sistem yang kedua, ia memiliki kelemahan bahwa
T sama dengan V T omega T. Fungsi omega T harus ditentukan sedemikian rupa sehingga juga merupakan solusi menerapkan operator diferensial L. Kita memiliki fungsinya L-U sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai N, alpha I sigma J sama dengan 0 sampai I, dalam kurung I sampai J, omega pangkat I, V pangkat I sama dengan J sama dengan sigma J sama dengan 0 sampai N, omega pangkat J, sigma I sama dengan J sampai N, dalam kurung I sampai J, alpha I, T pangkat I sama dengan J. Di sini yang keempat kasus N sama dengan 2. Jika VT adalah solusi dari persamaan U aksen tes A1 T, U aksen tes A alpha 0 T, U sama dengan 0. Maka solusi kedua U sama dengan V omega diperoleh dengan menyelesaikan dengan rumus V aksen dalam kurung A1 tes 2 pangkat V aksen V plus V double aksen sama dengan 0. Di sini ada contoh U double aksen sama dengan U double aksen kurang U aksen cos T sama dengan U sin T sama dengan 0. Di sini solusi dijadikan oleh V sama dengan E pangkat sin T. Untuk omega T kami memiliki V double aksen tes V aksen cos T sama dengan 0, yaitu V aksen T sama dengan E pangkat minus sin T. Jadi solusi kedua adalah UT sama dengan E pangkat sin T, integral atas T, integral bawahnya 0, E pangkat min sin S ds dibagi kelima persamaan diferensial tidak homogen. Hasilnya adalah terbukti dalam P16.1 untuk sistem theta benar setiap solusi omega T dan persamaan diferensial tidak homogen. Di sini persamaannya L omega sama dengan GT dapat ditulis dalam bentuk omega sama dengan omega bintang plus U, di mana omega bintang adalah solusi bungsu dari lembaga ke-6 dan U adalah solusi umum untuk persamaan diferensial homogen. Yang dibagi ke-6 metode variasi kostaka. Omega T sama dengan U1T, C1T, T sampai UNT, CNT, di mana U1 sampai UN adalah sistem fundamental dan C1 sampai CN adalah fungsi yang belum ditentukan. Alih-alih menghitung ulang aspek ini, kami menunjuk pada hasil khusus di bagian 16.3. Di sana ditunjuk bahwa JT sama dengan YT integral atas T integral bawah tahu Y pangkat minus 1 S ds ds adalah solusi dari persamaan diferensial tidak homogen J aksen sama dengan AP JTS BT. Untuk membawa ini ke sistem yang kedua, kami mendefinisikan J sama dengan V aksen sampai V pangkat N-1, YT sama dengan U1 sampai UN sampai UN U1 pangkat N1 sampai UN N pangkat N-1, BP sama dengan 00 sampai BP. Karena bentuk sub B perhitungan ekspresi Y pangkat minus 1 TZT sama dengan AT sangat sederhana karena AT adalah solusi dari sistem persamaan linear Y kali B sama dengan Y kali A sama dengan B. Dengan demikian solusi B dan persamaan diferensial tidak homogen dan ini B adalah komponen pertama dari B.
Baik, teman-teman, jadi di sini ada satu obrolan yang kita ada di sini saya ingin membacakan sedikit dari tentang yaitu persamaan ideal order n dengan persata. Di mana sekarang kita misalkan yang harus sebagai sigma i hingga n, di mana i-nya mulai dari 1 a itu i itu pangkat 1 i plus sampai 0 i sebuah persata n sembilan 1, di mana ini bertemannya yaitu p lambda sebagai dari lambda. Tadi teman-teman bisa saksikan di slide. Nah, kemudian dapat diberikan secara eksplisit memperluas determinan dalam kofaktor pada garis relatif diperoleh p lambda sebenarnya dari 1 pangkat n, di mana lambda n plus a n plus 1 lambda pangkat lambda n dari 1 plus titik plus a 1 lambda plus a 0. Itu membentuk sumber kedua. Teorema pertama yaitu jika lambda adalah 0 dari polinomial karakteristik untuk simplicitas K, maka berdasarkan solusi persamaan diferensial. Yang pertama pada pertama itu E pangkat lambda T, T, E pangkat lambda T, titik T pangkat K dari 1, T lambda T, menjadi pangkat 3. Nah, yang kedua selanjutnya ada persamaan bentuk tidak homogen, di mana L sama dengan double aksen plus 2 A aksen plus B sama dengan B, di mana plus AT, di mana A, B, dan A tidak sama dengan nol nyata dapat diselesaikan menggunakan teknik yang diberikan dalam materi 19 tadi. Namun tidak dapat menjadi lebih cepat dan memanfaatkan 18 pada bagian 8 titik B. Kita mempertimbangkan persamaan diferensial yang kompleks, yaitu double aksen plus 2 A aksen plus B sama dengan K kali I pangkat I AT, dan menggunakan UT sama dengan AI pangkat 1 AT, di mana A merupakan bagian dari dalam konteks. Ini mengarah pada persamaan A kali min A pangkat 2 plus 2 I AA plus B sama dengan C, dari mana A dapat dihitung istilah dalam tanda kurang bilang ini jika A ini alpha sama dengan 0 dan alpha sama dengan jadi bagian del dari U merupakan solusi dari persamaan tertentu. Kemudian dalam kasus lainnya yaitu ketika B kurang lebih dari sama dengan 0, pada petunjuk menggambarkan sistem osilasi dengan penerapan hingga A lebih dari 0 didorong oleh gaya luar K, di mana cos AT yang bekerja pada sistem solusi mewakili osilasi paksa dengan frekuensi gaya A. Kasus khusus di slide yang tadi adalah A sama 0 dan disebut kasus resonansi persamaan pembalasan, kemudian memiliki solusi atas mana menghasilkan yaitu sama dengan AE pangkat I AT dengan A sama dengan Q per 2 I aksen. Jadi untuk A mendekati 0 dibahas pada yang ke-8. Kemudian ini yaitu persamaan diferensial Euler. Persamaan diferensial Euler. Nama ini diberikan pada persamaan diferensial yang bentuknya konstanta seperti LY sama dengan A dan X pangkat X, Y pangkat F plus A X plus 1, X pangkat F plus 1, Y pangkat F plus 1 plus Y hingga plus A1, X Y aksen plus A kali Y sama dengan 0. Kemudian sama dengan DF jika Y X adalah solusi, maka Y min X juga adalah juga dari kasus X lebih dari sama dengan 0 tadi. Menggunakan perubahan variabel kita akan memperoleh rumus keseluruhan. Nah, ini dia. Rumus yang menilai itu BT sama dengan Y aksen X, B dengan kedua U terhadap BT sama dengan Y X plus Y double aksen X kuadrat. Dimana yang pertama itu memasukkan X Y aksen sama dengan DU kuadrat Y aksen. Kemudian yang kedua itu memasukkan X kuadrat Y double aksen sama dengan D ke D2U sama dengan BT2. Kemudian di sini dimana DU per BT sama dengan D dengan 3U per BT per 3 sama dengan Y aksen X plus 3 Y double aksen X kuadrat plus Y triple aksen X pangkat 3 jika dan 3 X pangkat 3 Y triple aksen sama dengan Y pangkat 3U per D pangkat 3 min 3 D double aksen D kuadrat U per BT kuadrat plus D
tanggal sama dengan